Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari kitab Ta'lim Muta'alim yang pada pasal mencari faedah dan mencari adab. Faslun fi istifada wal istibas al adab. Materi ini akan mengupas tentang bagaimana sih seorang penuntut ilmu seharusnya bersikap dan bertindak agar mendapatkan ilmu yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu fasal fil istifadati, dalam mencari faedah. Yang bagi dan saya ia ayakuna, hendaknya ia ada siapa tolibul ilmi, seorang pencari ilmu, muftafidan, yaitu mengambil faedah fi kulli waktin, di setiap waktu, hatta yahsula, sehingga memperoleh lahu baginya fadlu, keutamaan, wal kamalu, dan kesempurnaan, fi ilmi, di dalam ilmu, wal tariqul istifadati, dan adapun cara mencari faedah, ayakuna, yaitu hendaknya ia ada ma'ahu, bersamanya, fi kulli waktin, di setiap waktu, mihbaratun, sebuah pena atau sebuah tinta, hatta yaktubu, sehingga ia menulis apa yasma'u, yang ia dengar, minal fawaidi, dari beberapa faedah, al ilmiyati, keilmuan. Konsistensi dalam mencari faedah dari bab tersebut, seorang pencari ilmu hendaknya menjadi pencari faedah di setiap waktu. Tujuannya jelas, agar ia memperoleh keutamaan dan kesempurnaan dalam ilmu. Teknis memperoleh faedah, budaya menulis. Cara utama untuk mendapatkan faedah adalah dengan selalu menyiapkan alat tulis, pulpen, dan kertas di setiap kesempatan untuk mencatat segala hal bermanfaat yang didengar. Kaidah pentingnya, man fahafadha faro wa man kataba qara. Barang siapa yang hanya menghafal, maka ia bisa lupa. Namun barang siapa yang menulis, catatan akan ia tetap ada dan abadi. Sumber ilmu terbaik, ilmu yang paling sempurna adalah ilmu yang diambil dari ucapan para ulama, guru paling waro, karena mereka adalah yang menyaring dan menghafalkan hal-hal terbaik untuk disampaikan. Kisah inspiratif pentingnya pulpen atau dawat dalam sebuah riwayat, sahabat Bil bin Yasar menceritakan kisah Nabi SAW memberikan nasihat hikmah. Saat hilal ingin Nabi mengulangi perkataannya, Nabi bertanya apakah ia membawa pulpen. Karena tidak membawa pulpen, Nabi SAW bersabda, wahai hilal, janganlah engkau berpisah dari pulpen, karena kebaikan ada di dalamnya dan pada pemiliknya hingga hari kiamat. Wawassa, dan berwasiat siapa Syekh As-Sadru Syahidu Hisamuddini ibnahu, kepada putranya yang bernama Samsaddini, ayahfadha, agar menghafal, kula yaumin, di setiap hari, yasiran, sedikit, minan ilmi, dari ilmu, wal hikmati, dan hikmah,
Fa innahu, karena sesungguhnya sesuatu, yasirun yang sedikit, wa an qaribin dan dari waktu yang dekat, yakuna keberadaannya kathiron akan menjadi banyak. Wasiat Syekh Syahid Syahid kepada putranya, beliau berpesan untuk menghafal sedikit demi sedikit di setiap hari. Meskipun sedikit, jika konsisten, lama-lama ilmu akan menjadi banyak. Totalitas biaya Syekh Isham bin Yusuf, bahkan ia rela membeli pulpen seharga 1 dinar agar bisa langsung mencatat faedah. Beliau sadar bahwa umur manusia itu pendek, sedangkan ilmu sangatlah luas. Manajemen waktu dan keadaan. Pelajar dilarang menyanyikan waktu. Waktu utama digunakan untuk malam dan tempat sepi untuk belajar. Pesan Yahya bin Mu'az, malam itu panjang, jangan diperpendek dengan tidur. Siang itu terang, jangan dikeruhkan dengan dosa. Fokus dan ketangguhan hati. Pesan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jika dalam suatu urusan menuntut ilmu, maka fokuslah di sana hingga berhasil. Berpaling dari ilmu Allah adalah sebuah kehinaan di dunia dan akhirat. Ketabahan dalam menuntut ilmu. Penuntut ilmu harus tahan menghadapi penderitaan dan rela merasa hina atau rendah hati selama proses belajar. Sebuah hubungan sosial atau bermuamalah dalam mencari ilmu, sifat mencari muka atau mendekati orang lain diperbolehkan demi mengambil faedah dari guru maupun teman. Prinsip kemuliaan ilmu adalah kemuliaan yang tidak ada kehinaan di dalamnya. Namun ilmu tersebut tidak akan didapat kecuali dengan merendahkan diri atau tawadu di hadapan kebenaran. Menghargai guru dan kesempatan. Kita diperintahkan untuk mendatangi para sesepuh atau ulama mumpuni selagi mereka masih ada. Ada sebuah penyesalan mendalam dari Syekhul Islam yang merasa merugi karena telah melewatkan kesempatan belajar dari para ulama besar hingga mereka wafat. Syair penyesalan, aduh, aku sangat merugi tidak bertemu para sesepuh. Sesuatu yang telah musnah tidak mungkin akan kembali. Syair penutup, aku melihatmu ingin mulia, tapi engkau tidak akan meraih kemuliaan itu sebelum engkau mampu merendahkan nafsumu. Belajar dengan rendah hati. Sebagai penutup, sebagai kesimpulan, pasal ini mengajarkan kita bahwa ilmu bukan sekadar hafalan, melainkan catatan yang rapi, waktu yang terjaga, dan adab yang rendah hati kepada guru. Menghindari ilmu Allah adalah kerugian terbesar, maka mari kita manfaatkan setiap detik untuk mencari faedah. Demikian presentasi saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan. Semua saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.